wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam washabbihi wal ali. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang penuh dengan kebaikan ini, di forum yang insya Allah berikan keberkahan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita nantinya hingga menyelesaikan pendidikan kita ini. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita alamatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat salawat dan salam yang terus kita baca, baik itu di luar dan di dalam salat kita, semakin menambah dan menumbuhkan mahabbah kecintaan kepada beliau. Amin Allahumma amin. Para senat dan para BEM ataupun para pengurus-pengurus yang terkait di kampus TIR Syekh Muhammad Nafis Tabalong, serta saudara-saudara teman-teman kami mahasiswa-mahasiswi atau calon mahasiswa-mahasiswi yang sekarang kita berada di kampus kita ini. Saya mungkin lebih ringkasnya menyebutkan, kalau dulu waktu di Stayar Kamta itu namanya Cama dan Cami, bukan Papa dan Mami, apalagi Abi dan Umi. Nanti saja. Cama dan Cami artinya calon mahasiswa dan calon mahasiswa. Kalau calon mahasiswa jangan itu belepotan beliau jawab jadi Cama Cami langsung aja. Ya, ini dulu kami sebutkan ahlan wa sahlan wa marhaban biqudumikum fi hadhil jami'ah. Selamat bergabung, mudah-mudahan itulah orang kita sekarang itu ya di kampus kita ini betah lah. Kalau saya mengingat itu di pesantren itu kalau masuk 100 itu pasti yang benar-benar bertahan itu paling-paling sekitar 75 orang. Kayak kita sholat tarawih juga lah. Iya. Bahkan mencari yang imamnya yang trek-trekan gitu, yang cepat. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa bertahan sampai selesai. Amin. Nah, sebelumnya mohon maaf kami pribadi kepada antum semua yang diposisikan di tempat yang lebih tinggi. Minta maaf, minta halal, minta doa kepada antum semuanya. Baik. Ada di rondon acara yang sudah diberikan kepada kita semua, yang mungkin kita bisa melihat dari judul kemarin itu, tema kita pada pagi ini menjadikan sosok pribadi atau yang terkait kepada diri kita pribadi, itu intelektual hebat yang bervisi akhirat. Paling tidak ada sekitar 2 yang menjadi titik sorot dalam pembahasan kita pagi ini. Berat sebenarnya, belum apa-apa ngomong akhirat, belum siap gitu. Ya, tapi nggak apa-apa, karena Nabi juga pernah menyebutkan, kata Nabi dalam hadis yang begitu banyak, kata Rasulullah, yang saat itu ditanya oleh salah seorang sahabat, kata sahabat, manil kayyis ya Rasulullah, al-kayyis gitu. Makanya saya ambil nama al-kayyis ini buat anak saya, karena pertanyaan ini pernah disebutkan oleh sahabat saat itu. Kata sahabat, manil kayyis ya Rasulullah, siapa orang yang cerdas, siapa orang yang memiliki intelijensi, atau siapa orang yang memiliki kecendikiawan atau mempunyai kecerdasan untuk menyikapi segala sesuatunya. Rasul menyebutkan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, atau kama qala Rasulullah. Kata Nabi, al-kayyis, orang yang cerdas itu, yang bijaksana, yang mempunyai intelijensi yang tinggi itu, menurut versi Rasulullah. Karena versi kita jelas berbeda. Karena versi beliau yang sifatnya samawi, nubuwah, di atas rata-rata saat itu. Rasul menyebutkan orang yang cerdas adalah orang yang mandana nafsahu, orang yang melakukan sebuah telakah kaji diri, wa amila lima ba'dal maut. Kemudian ia melakukan sebuah lompatan-lompatan kualitas terhadap dirinya untuk ia persiapkan terhadap akhirat. Saya rasa hadis ini cocok dengan apa yang kita bahas saat ini.
Kalau kita lihat lagi, bukan saya mendahului pemateri sebelumnya, kayaknya materi ini lebih tepat di awal gitu. Tapi nggak apa-apa, istilahnya di pertemuan ini pertemuan terakhir ini. Mudah-mudahan jangan hari terakhir ya. Saya saja. Belum biasa nggak ada yang istilahnya semuanya pasti ke sana ya. Nggak ada insya Allahnya tuh. Istilahnya kapan Fandi kapan meninggal insya Allah. Nggak ada insya Allah. Semuanya camat gitu ya. Jangan mati. Pasti dah. Nah paling tidak ada sebuah melakukan yang disebut disinggung keberadaan oleh Nabi yang disebut dengan Al-Qayyis itu. Ia menyiapkan segala sesuatunya sebelum datangnya pasca kematian itu. Nah tinggal bagaimana orang tersebut memproses atau menyiapkan kecerdasan itu yang tentunya berbeda dengan kecerdasan orang lain yang mengikuti dengan cara kecerdasan Rasulullah SAW. Sedikit kita mereview juga ingatan kita. Bagaimana terkait tentang masalah 3 fungsi kecerdasan ini dulu. Kan diangkat dari intelijensi. Kecerdasan intelektual atau emotional quotient, intellectual quotient, kecerdasan emosional atau dengan sebut emotional quotient, atau yang terakhir adalah kecerdasan spiritual. Ini yang biasa. Tapi kalau sekarang kalau tidak salah ada tuh ST, bukan sekolah tinggi bukan. Apa itu Allah alam? Ya. Nah kalau kita melihat dulu sedikit mengingat kita, adalah kecerdasan yang terbentuk sebuah proses pembelajaran atau pengalaman hidup yang menggambarkan kemampuan seseorang dalam berpikir, main otak, mengolah atau menguasai lingkungan, serta bertindak secara terarah tepat saat itu. Nah biasanya IQ ini memiliki kaitan yang erat dengan pemecahan masalah logika, matematis, logis, tepat sasaran saat itu juga. Dan juga biasanya faktor genetik memiliki peran yang besar membentuk IQ. Saya ingat cerita dulu ketika almarhum Al-Maghfurlah B.J. Habibie saat itu. Beliau kalau tidak salah pernah diminta sperma beliau oleh orang Jerman kalau tidak salah, karena mengingat intelijensi beliau yang tinggi. Beliau nggak mau saat itu, karena kontroversi di antara kalangan para ulama, utamanya dalam kajian masailul fiqhiyah, itu nanti sesuatu yang sifatnya ada yang menyatakan haram, lebih banyak ada yang menyatakan boleh. Sperma nanti dimasukkan ke indung telur perempuan yang lain, bukan perempuan halalnya. Beliau nggak mau saat itu, istilahnya tidak mau menularkan kecerdasan itu kepada orang lain. Nah ini biasanya memang kita pahami genetika atau faktor keturunan bisa. Makanya oleh karena itu hal ini juga pernah disinggung keberadaannya oleh Nabi di kurun 14 abad masih yang silam. Kata Nabi, al-ummu madrasatul ula lil abnah. Seorang ibu adalah merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya. Nah para ahli psikologi menilai itu semua dalam kajian kitab Hikmatut Tasyrik wa Falsafatuhu, hikmah sebuah agama dan nilai filosofis yang ada di dalamnya. Ternyata yang banyak memantik sebuah kecerdasan itu lebih berperan kaum ibu dibandingkan kaum laki-lakinya. Disinilah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah keistimewaan, bahasa sederhananya adalah kecerdasan anak itu sangat berperan bagaimana ketika seorang ibu yang memiliki kecerdasan saat itu. Yang laki-lakinya lalu mengambil sebuah kesimpulan memperbaiki keturunan. Ini bisa diambil daripada faktor keturunan itu. Sudahlah, ini tidak terlalu menjadi bahasan rumit kita. Emosional. Kecerdasan ini adalah kemampuan seseorang untuk menerima atau menilai, mengelola serta mengontrol emosi dirinya. Karena kita pahami emosi dari bahasa itu ya. Atau orang lain juga di sekitarnya. Dalam hal ini emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan sesuatu hubungan. Nah, sebagian psikologi menilai bahwa kecerdasan emosional ini lebih penting dibanding kecerdasan intelektual dalam sebuah kesuksesan hidup. Dan perlu kita ingat dan mungkin juga perlu kita sadari bahwasanya Rasulullah SAW bukan saja memiliki IQ, tapi juga emosional yang tinggi saat itu. Kapan waktu itu? Ketika beliau berdakwah di kota Thaif, yang sekarang kalau tidak salah itu kota Uni Emirat kalau tidak salah.
bagaimana saat itu intelijensi beliau, IQ beliau dimundurkan. Ketika pada saat menginginkan angin segar dalam dakwah beliau, tapi disambut dengan lemparan batu. Yang lempar bukan main-main gitu. Begitu mencemooh dan meremehkan beliau, anak-anak yang melempar. Bukan orang tua, bukan anak-anak. Bahasa Banjar kita tuh dihurut, dilempar sampai kaki beliau berdarah. Gak tahan saat itu malaikat penjaga gunung, Ahlul Jibal, menawarkan sebuah tawaran kepada Nabi. Apa kata malaikat saat itu? Wahai Rasul, satu tetes saja darah yang keluar daripada batang tubuhmu yang menyentuh tanah saat ini, izinkan aku untuk apa bahasa menjadi ini kota Taif ini dibalik Mabure dibalik Tanjung dibalik, hilang saat itu, pasti hilang daripada peta itu nggak ada. Apa kata Nabi? Bukan untuk itu aku diutus. Emosional beliau. Makanya oleh karena itu dari sekian banyak jumlah Nabi dan Rasul 124.000 tersaring menjadi 313, 25 yang wajib diketahui. Ulul azmi ada 5. Ranking pertama adalah baginda Nabi. Sepakat para ulama menyebutkan dalam kajian kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharatul Tauhid adalah penyebab Rasul itu ranking pertama adalah kesabaran beliau dalam emosional itu. Makanya seorang ahli sejarah juga dengan jujurnya ia menuliskan dalam bukunya yang bernama, penulis tersebut adalah Michael Hart, dengan ia menyatakan bahwasanya orang yang paling berjasa atau orang yang paling berperan di dunia tersebut adalah Muhammad SAW. Padahal saat itu dia non-muslim. Dengan jujurnya ia mengatakan seperti itu. Terang-terangan 100 tokoh dunia dituliskan oleh Michael Hart tersebut. Dia tuliskan Muhammad SAW adalah orang yang paling berjasa, yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata, dan misi dakwah yang saat itu berkembang sampai saat ini. Ya. Begitu luar biasanya emosional tersebut. Bahkan emosional ini pun diuji keberadaan beliau ketika istri beliau datang. Terus yang 9 itu datang menanyakan kepada Nabi. Kata istri beliau, wahai Rasulullah, mana istri yang 9 ini yang engkau benar-benar cintai? Diuji kesetiaan beliau saat itu. Ya. Intelijensi ya emosional langsung memfokuskan saat itu. Apa kata Nabi? Kalau Nabi yang langsung menyebutkan yang ini, yang lain pasti iri. Pecah piring, tabur itu piring duluan. Apa kata Nabi? Pulanglah engkau dulu ke rumah, nanti aku akan datang ke rumah yang aku cintai dan aku berikan bukti cintaku pada dirinya. Pulanglah semuanya dengan perasaan jangan-jangan aku, mudah-mudahan jangan aku nanti tinggal Nabi, jangan. Pulanglah istri saat itu ke rumah. Besoknya Nabi datang mengetuk pintu istri yang pertama. Menurut riwayat ini Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengetuk saat itu dengan perasaan ini. Pasti Rasul yang mengetuk. Orang kalau sudah begitu cintai, ketukannya saja kena saat itu. Ya. Sekarang itu jangankan memilikinya, sandal itu bergabung hitung mana sudah. Ya. Sandal betatai. Ada sandal orang lain mirip sama. Pulang saya itu ketika langsung Rasul sampai ke rumah, Rasul bilang, ini sebagai aku bukti cinta kepadamu, dan ini sebuah cincin yang aku berikan kepadamu sebagai bukti cintaku. Tapi satu syarat, jangan kau pakai cincin ini. Nanti kalau yang lain melihat, jangan-jangan ini sebuah bukti bahwa aku memang mencintaimu dengan sebuah cincin yang aku pasangkan kepada dirimu. Jangan dipakai, bukti saja. Senyum sumringah yang saat itu dipendam tapi tidak harus ditampilkan. Ternyata Rasul nggak datang cuma ke istri yang pertama, semua ditanya dengan cara seperti itu. Cuma itu yang nggak ditampilkan. Akhirnya yang terjadi apa? Istri yang pertama menemui istri yang kedua, bertemu dengan masing-masing senyum. Dia merasa ia yang paling cintai, padahal semuanya merasakan hal seperti itu. Ini berarti kalau poligami yang seperti ini. Ya, bukan sekadar kecerdasan beliau, tapi mengontrol emosi saat itu. Kalau dikatakan seperti ini, mana yang kau cintai? Kalau dikatakan seperti ini langsung dengan mengeluarkan isinya langsung nggak bisa.
Makanya kalau ada kata Nabi, beliau menyatakan khairukum li ahli, wa fi riwayatin wa nusqatin akhar, ada riwayat yang menyebutkan khiyarukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sepaling baik sosok seorang pemimpin dalam keluarga adalah orang yang paling baik dalam keluarganya. Apa kata Nabi selambungan hadisnya? Wa ana khairukum li ahli. Akulah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluargaku. Sehingga dalam riwayat menyebutkan, ma daraban nabiyyu mar'atan qattu, Nabi tidak pernah memukul kepala istrinya sama sekali. Saking begitu memperlakukannya. Emosional saat itu. Nah, makanya kalau kita lihat satu ujian, meskipun kita mengerti dengan soal, itu bacain dulu. Sabar, kalau aku pernah salah jawaban, bisa. Sabar dulu. Jawaban sama itu bawa tenang dulu ya. Musuh bawa tenang dulu. Nah, ini yang perlu kita paham. Baik. Spiritual. Secara umum pemaknaan spiritual dimaksudkan kepada kesadaran tentang hakikat dirinya, kesadaran individu tentang asal dirinya dan tujuan hidupnya. Kecerdasan untuk mengembangkan kapasitas seseorang dalam mencari makna, visi dan nilai hidupnya. Dengan kata lain, spiritual ini sudah memberikan jawaban, seolah sudah memberikan penyelesaian tentang siapa dirinya, untuk apa dirinya, serta mengembalikan segala sesuatunya kepada Tuhannya. Sehingga ketika sudah ia berada di titik jenuh atau di titik apapun, ia hanya mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhanku, tidak ada ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang kau ciptakan di dunia dengan keadaan sia-sia. Ujian yang menerpa seorang hamba pun bukanlah sesuatu yang sia-sia. Tentu ibarat emas, pasti akan berharga, mesti harus dilalui dengan pembakaran dan pukulan saat itu. Inilah yang bisa memungkas dalam permasalahan orang tersebut, hingga orang lain mengatakan intelektual ataupun emosional akan dikontrol dengan adanya spiritual itu. Makanya dalam bahasa sekarang itu guru spiritual katanya. Guru yang membimbing, dalam bahasa sufi disebut dengan murabbi, membimbing dalam kerohanian tersebut. Lalu kalau dikaitkan lagi, bagaimana cara mengembangkan intelektual kita? Bukan mengembangkan dengan kampung palilak seperti itu, bukan? Palilak di kampung bahasa Inggris aja itu palilak. Ya, bagaimana mengembangkannya? Itu yang mungkin kita pahami, atau mungkin sebenarnya banyak sekali. Dunia tidak pernah berhenti menawarkan perubahan secara berkala. Mau tidak mau kita perlu menerimanya dan mencoba untuk beradaptasi agar bisa bertahan di dalam persaingan yang semakin ketat, dan berusaha mengatur dunia sebelum kita dipersulit oleh dunia. Nah, saat ini kita mungkin kalau kita memahami kita sedang dipersulit, tapi sebenarnya kita untuk merubah bagaimana dunia itu tersebut menjadi mudah dengan kita yang mengaturnya. Ada beberapa hal yang dapat merubah mindset seseorang dalam bersosial, di antaranya adalah dengan siapa ia belajar atau berguru, dan buku atau bacaan apa saja yang ia baca itu akan berpengaruh. Ya, gurunya siapa, atau kitab ataupun bukunya buku yang seperti apa akan merubah ya cara pandang orang tersebut dalam menyikapi kehidupan. Ini dengan adanya memperluas wawasan tersebut, tingkat intelijensi kita akan bertambah saat itu. Ya. Kalau kita melihat lagi, istilahnya kalau berkawan dengan orang, kalau menginginkan sebuah kesuksesan, tentu kita mencari kawan yang memang sukses. Kalau dalam bahasa pesantren itu, kalau ingin konsultasi tentang masalah ilmu agama, itu jangan konsultasi kepada orang pedagang, karena di buminya pedagang, ujung-ujungnya sudah beberapa tahun, setahun, 2 tahun misalkan di pondok pesantren ataupun di perkuliahan seperti ini, konsultasi tentang masalah pendidikannya kepada orang yang berdagang, ia langsung berikan solusi. Pedagang aja kita sudah ada kuliah lagi, kenapa? Salah memberikan sasaran gurunya, ya salah alamat gitu, kayak ayat ting-ting lah, alamat palsu gitu ya. Nah, dan buku juga yang ia baca. Makanya oleh karena itu Nabi juga pernah menyebutkan al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum mimman atau man yukhalil. Seorang tersebut ya tergantung bagaimana kualitas keberagamaan
atau hal-hal yang terkait kepada dirinya, maka oleh karena itu falyanzur, maka lakukan sebuah cross check, telitilah bagaimana untuk mencari teman. Mencari teman dalam hal kebaikan, bukan dalam kajian mimba dakwah. Dalam dakwah memang teman nggak harus pilih, tapi dalam untuk sisi kebaikan tentu harus memilih biar nggak berpengaruh. Tapi kalau dalam dakwah, baik dan buruknya tetap harus dirangkul karena memang dunia dakwah. Tapi kalau dalam memberikan sebuah keputusan itu hal baik, tentu memilih orang-orang yang baik saat itu. Iya. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya dalam menambah wawasan tersebut kita tidak mudah untuk memberikan sebuah menjasus kepada orang lain, menyalahkan kepada orang lain. Kenapa? Karena banyaknya sebuah wawasan yang ia dapat. Satu ketika Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang bisa kita kenal dengan sebutan Imam Syafi'i, itu mempunyai pemahaman yang berbeda dengan gurunya Imam Malik, Imam Malik bin Anas. Kalau ketukar, Anas bin Malik sahabat Nabi yang berkhidmat 10 tahun di rumah Nabi. Anas bin Malik sahabat, tapi Malik bin Anas itu gurunya Imam Syafi'i. Kedua orang ini punya wawasan yang berbeda. Tapi akhirnya apa? Dengan wawasan yang begitu luas, pemahaman yang berbeda dalam memahami konsep rezeki saat itu tidak menjadi benturan. Ketika Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya, kata beliau, rezeki itu dicari. Wala tansa nasibaka minad dunya, itu Al-Qur'an yang berbicara. Dalilnya ada. Jangan engkau lupakan bagian hidupmu di dunia. Itu Imam Syafi'i yang berkomentar dengan sebuah dalil itu. Artinya yang namanya proses itu mesti dicari. Ya, kalau kita ingin mendapatkan sebuah gelar S1 tentu dengan bangku kuliah. Gak bisa dibeli. Kalaupun bisa dibeli, tentu kualitas keilmuan akan berbeda pengalamannya bagi yang mereka memang menyelesaikan dengan bangku kuliah. Kalaupun bisa dibeli ya, Nah, pengalamannya akan berbeda. Disanggah oleh Imam Malik, guru beliau. Kata Imam Malik, rezeki itu akan datang sendiri. Allahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sebagaimana dalam surah Maryam juga pun ketika Sayyidatuna Maryam ditanya, "Aina laki hadza?" Dari mana datangnya ini? Langsung mengatakan, "Wa min ini langsung dari Allah. Langsung, lewat tidak perantaraan. Jadi ada yang sifatnya lewat perantaraan, ada yang langsung. Muajjil, langsung disegerakan seperti itu. Yang satu menyatakan rezeki itu harus dicari, diambil dalam prosesnya. Yang satu menyatakan Imam Malik tidak harus dicari, ia akan datang. Ada perasaan yang menggelayut di hati Imam Syafi'i kepada gurunya dalam artian, akan aku buktikan seperti apa. Ketika beliau pulang berjalan setelah diskusi itu, beliau bertemu dengan seorang pemuda yang saat itu membawa korma di untanya. Saat itu langsung tertumpah korma tadi, berhamburan. Jangan baca kita hambur unta korma ini. Ditolong oleh Imam Syafi'i dengan jiwa sosial, ditolong. Ketika ditolong saat itu, ditaruhkan gembal di atas ontanya. Langsung saat pemuda tadi memberikan, ini pemberianku buat dirimu. Langsung timbullah perasaan beliau. Ini yang disebut dengan rezeki itu ada proses. Ketika menolong orang lain bisa diberikan dengan cara seperti ini. Dibawa langsung dibuktikan kepada Imam Malik. Wahai Imam Malik, inilah bukti. Aku menolong orang, maka dengan berkat menolong orang tersebut sebuah prosesnya, rezeki Allah berikan korma seperti ini. Nah, ini buatmu dan ini buatku. Apa kata Imam Malik? Inilah buktinya, rezeki datang sendiri. Aku gak mencari, tapi kau menghantarkannya ke sini. Ini yang seperti ini kadang-kadang. Nah, Imam Ghazali dia menyebutkan dalam kitab Minhajul Abidin, kalau tidak khilaf, ada juga seorang istri dan seorang suami yang saat itu memutuskan untuk memeluk agama Islam, keluar dari agama Nasrani. Pada saat itu dia diusir oleh keluarganya, namun ia yakin wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Itu ketika keluar daripada rumahnya, menyewa sebuah suto. Suto itu bangunan bertingkat. Ya, kalau bahasa sekarang apartemen gitu. Tapi kecil sekali. Dalam kitab Minhajul Abidin itu dijelaskan. Ketika sudah lama di sana, apa yang terjadi? Si istri ini bermimpi. Apa dalam mimpinya? Karena sudah kesempitan hidup saat itu, beberapa hari masuk Islam, Allah uji bagaimana kemurnian keislaman tersebut. Si istri mimpi. Mimpinya apa? Ada seorang laki-laki berjubah putih memberikan informasi, kau turun ke depan rumahmu, di bawah akar pohon kau gali, ada semacam benda berharga untuk dirimu. Ya umum sajalah.
Kalau benda berharga, terserah mau dijual apa untuk kebutuhan hidupnya. Si istri langsung terbangun. Apa ia katakan? Lawan lelaki. Masih kita, bangun bah. Bangun lelaki. Kalau lelaki bangun mengoler tuh. Iya, itu ya Allah. Moler tuh orang dia betul. Mengoler loh. Kan apa aja lagi. Bapak aja mata bagi ujian. Jadi bini, ulun tak mimpi. Mimpi apa? Itu ada orang ma'atari di bawah pohon itu, tabuk, gali, ya kita kan. Tabuk itu ada benda berharga di situ. Nah kalau aku bujur mimpi ini kenyataan, ambil kesan kita. Jangan lagi apa? Kalau memang rezeki kesan kita datang surangan kesan kita. Jangan mimpi ini kan ada ambil di sini. Wawasannya beda. Ambil kadang mau rezeki itu diambil seorang. Jodoh kan diambil dah Allah. Walaupun cara yang belain macam-macam. Ambil jangan lagi kada. Rupanya pembicaraan seorang pasangan suami istri ini didengar oleh tetangganya saat itu yang beragama Nasrani. Ia bangunkan istrinya. Dan kita buktikan, bujur kada. Takut ada dulunya, tapi mimpi bujur baik kita ambil dulu. Turun saat itu. Ketika turun apa yang terjadi? Digali di bawah pohon yang tepat di depan sutuh itu, bangunan besar itu, memang ternyata berbukti ada. Sebuah apa ya kita mindil semacam kain yang menutup barang berharga tersebut. Diambil, dibawa ke atas. Kalau kita kan dasar memang rezeki kita nih. Ini kita kalau menghadap mimpi orang lain membuktikan, kita langsung membuktikan. Ternyata bawa ke atas yang terjadi. Dibuka al-aqrab wal hayyan. Ternyata begitu dibuka banyak kalajengking dan ular yang berbisa keluar saat itu. Orang ajar ngeprank mimpi rupanya. Jangan-jangan memang sengaja seperti ini kata laki-lakinya. Apa yang terjadi? Belum sempat ular itu coba sampai nyari kita malah ngok kayak ini, langsung ditutup. Kesal, marah, dilemparkan. Kebetulan yang muslim ini tadi berada di bawah bangunannya, ia di atas. Dilemparkan saat itu. Ketika dilemparkan itu, apa yang terjadi? Persis seperti besi atau batu yang dilemparkan ketika jatuh ke lantai. Sering. Masa ada kalajengking seperti ular? Biasanya kan dabuk gugurnya kayak itu. Sering apa yang terjadi? Kaget sama istri yang di bawah tadi. Ketika ia buka langsung berhambar intan emas dan permata saat itu. Apa kata suaminya? Bujuran nih Pak. Dalam bahasa kita dusta. Ada memang yang seperti itu. Ada rezeki yang sifatnya kasbiyah. Dalam pembicaraan seperti ini antara Imam Syafi'i dan Imam Malik, bisa kita menyalahkan? Tidak bisa menyalahkan. Karena memang punya konsep yang berbeda sesuai dengan wawasan yang berbeda. Oleh karena itu dengan wawasan yang berbeda seperti ini, insya Allah tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Ya, tidak mudah. Istilahnya kurang piknik aja nih orang. Orang piknik buku aja. Kurang banyak maraji atau referensi yang ia baca sehingga ia mudah menyalahkan orang lain. Nah inilah yang terjadi kepada Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam memahami konsep rizki. Lalu bagaimana kira-kira dalam mengembangkan intelijensi itu melalui dengan yang sifatnya imajinasi atau imajinatif, berpikir. Jangan memahami imajinasi dalam bentuk sebuah khayalan, kartun itu bukan, tapi dalam arti berpikir saat itu. Ya. Percaya atau tidak, kebanyakan orang yang sukses di dunia ini tidak pernah berhenti untuk berimajinasi atau berpikir dan membayangkan bagaimana hidup mereka di masa yang akan datang, terlebih dalam urusan keakhiratan. Berimajinasi atau berpikir kepada hal kebaikan akan mengasah kecerdasan intelektual kita sembari membuktikan dengan tindakan atau perbuatan. Jangan mahayawara, dibuktikan ya. Buktikan tadi itu. Nah, berimajinasi akan membentuk kita menjadi seorang yang visioner. Tujuan ke depan seperti apa? Dan ada kalam hikmah orang Arab menyebutkan laukana nurul ilmi yudraku bil muna maka na fi barriyati jahilun. Jika seandainya imajinasi itu dipakai dalam satu sisi apapun tanpa pembuktian, maka para ulama ahli hikmah menyebutkan jika seandainya ilmu itu didapatkan hanya dengan mudah menghayal, maka dapat dipastikan tidak ada lagi yang bodoh di permukaan bumi. Bahasa sederhananya apa? Aku hendak alim hayal. Alim. Si instan tetap dikuhuk juga. Tetap direbus juga tuh kuhuk sudah paling ringkas sudah. Kecuali kayak buat tentara langsung bungkas, buat bumbu langsung makan buah kareng. Kan gak instan juga itu namanya.
Jadi itulah dalam urusan imajinasi ini, berpikir tapi harus dengan dibuktikan untuk mengasah intelijensi kita. Nah, kalau kita lihat imajinasi atau berpikir ini, kalau tidak khilaf lagi dalam kitab At-Turjumatus Syafi'i, dalam manaqibnya Imam Syafi'i, pernah juga beliau diundang oleh murid kesayangan beliau. Siapa murid Imam Syafi'i? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal adalah merupakan murid Imam Syafi'i yang saat itu yang berawal daripada anak Imam Ahmad bin Hanbal merasa penasaran dengan seperti apa kealiman daripada Imam Syafi'i saat itu. Diundang oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ayah daripada anak beliau tersebut, untuk bertamu dan bermalam semalam di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Dikabulkan oleh beliau. Ketika sampai di rumah, apa yang terjadi? Disuguhkan makanan-makanan yang enak oleh anak Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang terjadi? Imam Syafi'i makannya gancang, bahasa Banjar kita. Makan gancang. Disitulah menimbulkan sebuah kecurigaan daripada anak Imam Ahmad bin Hanbal. Langsung memberikan sebuah kesimpulan? Masa ulama makan gancang kayak ini? Ulama. Nah, gitu kan. Walaupun nggak disebutkan, langsung berkata, ada ulama makan gancang lainnya. Nah, saat itu ketika sudah makan selesai, langsung Imam Syafi'i dipersilakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, murid beliau, untuk beristirahat di kamar. Ketika beristirahat di kamar, saat itu ada perasaan ingin juga mengintai bagaimana aktivitas Imam Syafi'i. Tidak ada keluar daripada kamar untuk berwudu, untuk sholat. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal sampai 1000 rakaat dalam sholatnya semalam. Langsung lagi timbul situ penggairah di hati anak daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Masa tuan guru guring sama laman dalam ibadah? 2 bulan tuh masalahnya. Ketika pas waktu subuh untuk sholat subuh, keluar Imam Syafi'i daripada kamarnya, langsung jadi imam. Timbul pulang penasaran, masa guring di kamar kada berwudu sama hiyang? Itu kan yang terjadi. Kalau orang dalam istilahnya, kalau naumu mumakkidin maq'adatu fil ardi, kalau tidurnya bersandar seperti ini dalam wudu enggak batal. Asal memang kalau terdengar misalkan ada kentut baru. Ini berbaring bolak-balik. Itu dalam pikiran hati anak Imam Ahmad bin Hanbal. Masa tidur tiba-tiba keluar di kamar langsung jadi imam untuk sholat. Penasaran ketika itu pun ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai ayah, apakah memang seperti ini seorang ulama tersebut yang engkau agungkan dan engkau ulukan seperti ini? Makan yang gancang, guring sama laman kada ibadah, sampai yang subuh kada langsung wudu, langsung malah jadi imam, tak jadi wudunya. Maka pengen mati wudu. Ditanyakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal saat itu, ketika saat Imam Syafi'i pada waktu setelah salat subuhnya, wahai Imam Syafi'i guruku, anakku bertanya dengan penasaran, kenapa engkau tadi malam makannya banyak? Langsung beliau menyebutkan hadis baginda Rasulullah SAW, keluar dari ilmunya. Apa kata beliau? Ta'amus syakhiyi dawa'un. Makanan orang-orang yang saleh, orang-orang yang pemurah adalah merupakan sebuah obat hati bagi orang yang mempunyai qalbun banyak. Oh, gitu ternyata. Dan yang kedua, kenapa langsung tidur tidak semalam suntuk? Nah, itulah